Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang influencer, lebih tepatnya seorang selebgram asal Amerika Serikat bernama Madison yang sedang liburan di lemburnya. Layaknya selebgram konvensional pada umumnya, Madison selalu berfoto dimanapun, kapanpun, dan apapun yang ditemuinya. Senyuman harus selalu diberikan meskipun terkadang Madison pribadi tidak menyukai hal tersebut. Suatu malam di bar, Madison kemunculan seorang om turis kedatelan yang terus menggodanya, sampai muncul seorang wanita yang berhasil menyelamatkan Madison dari situasi itu. Dia bernama Cassandra, turis asal Amerika juga yang kebetulan satu resort dengan Madison. Mereka pun mengobrol panjang lebar hingga akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan subuh bareng demi bisa melihat matahari terbit. Yang dari situ, keduanya pun menjadi sahabat baik dan terus bersama setiap hari. Ketika sedang makan itulah Madison bercerita tentang kekasihnya yang seharusnya ikut liburan juga, yang karena Madison mulai terlihat melo, Cassandra pun segera menghiburnya dengan cara mengajak dua turis laki-laki lain untuk berpesta dan minum-minum homer bersama. Ketika akan kembali ke kamar masing-masing, alangkah terkejutnya Madison saat kunci kamarnya sudah hilang, disusul dengan kamarnya yang sudah dibobol seseorang yang pastinya pelakunya sama dengan orang yang sudah mencuri kunci kamarnya. Masalahnya adalah paspor Madison pun ikut dicuri sehingga membuatnya tidak bisa pulang ke negara asalnya. Beruntung ada Cassandra yang membantunya mengurusi hal itu, yang alhasil Madison harus tinggal selama 2 minggu lagi di Thailand sampai paspor barunya selesai diurus di kedutaan. 2 weeks. Madison pun video callan dengan Ryan, kekasihnya, yang cukup terkejut dengan insiden pembobolan ini. Ryan juga nampak kesal karena Madison harus tinggal selama 2 minggu lagi di Thailand, padahal hari Senin depan ada jadwal pemotretan yang seharusnya tidak boleh Madison lewatkan. Dengan semua musibah yang terjadi, Madison tetap mencoba tersenyum di depan kamera, mencoba untuk menjadi influencer yang baik yang tidak ingin menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Beruntung juga ada Cassandra yang dengan baik hati mau menerimanya jalan-jalan ke tempat-tempat indah yang ada di kampung halamannya Jirayut ini. Seharian jalan-jalan, akhirnya Cassandra mau mengajak Madison ke tempat tinggalnya yang kebetulan berada di desa kecil yang lumayan jauh dari keramaian. Baru saja masuk ke dalam, Madison menemukan sebuah buku yang sepertinya milik seseorang bernama Becky Wilson, sesuai dengan nama yang ditulis pada buku tersebut. Yang tanpa memperdulikan hal itu, mereka berdua pun makan malam dengan Cassandra yang berniat ingin menunjukkan suatu tempat yang indah tepat pada esok pagi. Tempat yang dimaksud ternyata adalah sebuah pulau indah yang lumayan jauh dari daratan. Madison yang teliti kembali melihat sebuah tempat duduk dari kayu yang terdapat ukiran seperti dibuat oleh seseorang yang sedang menghitung hari. Sajong-jongan alias dari pagi sampai malam mereka berada di sana, melakukan deep talk tepat di depan api unggun, di mana Cassandra tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan Madison sendirian di pulau terpencil ini. Sempat menganggap bahwa itu hanyalah banyolan, ternyata Cassandra benar-benar meninggalkan Madison sendirian di pulau ini. Dia mengambil alih semua akun media sosialnya, termasuk identitas dan tempat tinggalnya. Entah apa motif Cassandra yang sebenarnya, tetapi dia nampak berpura-pura mengirim Madison menggunakan aplikasi dan teknologi AI untuk membuat wajahnya seolah mirip wajah Madison supaya para followersnya tidak curiga jika Madison yang asli sudah tidak ada.
Faktanya, Madison bukanlah influencer pertama yang jadi korban Cassandra, melainkan korban kelima yang sudah menghilang. Yang karena tidak mungkin terus-terusan menjadi Madison, Cassandra pun memposting dengan mengatakan bahwa Madison akan rehat sejenak dari semua akun media sosialnya. Entah sudah berapa lama Cassandra tinggal di Thailand dan melakukan semua ini, dia nampaknya benci dengan media sosial, benci dengan para influencer yang atau mungkin juga iri terhadap mereka semua, atau ingin mencoba merasakan sensasi bagaimana rasanya menjadi influencer yang bisa menginspirasi dan memiliki banyak followers di media sosial. Pada akhirnya, Cassandra hanyalah seorang penyendiri yang memiliki kecenderungan sebagai seorang sosiopat yang bisa menjadi parasit atau merugikan untuk orang lain, yang di tengah kesendiriannya itu, dia kembali membuka Instagram untuk mencari korban baru yang secara kebetulan ada seorang selebgram bernama Jessica yang saat ini sedang berada di pusat kota. Kita pun akan diperlihatkan dengan bagaimana langkah-langkah atau tutorial cara Cassandra mendekati korbannya, dimulai dengan mengikuti kemana dia pergi, lantas menjadi seseorang yang SKSD alias so kenal dan so dekat, yang ketika cara itu tidak berhasil, Cassandra akan mencari cara lain untuk mendekati korbannya. Setelah mengorek lebih dalam tentang Jessica, Cassandra menjadi tahu bahwa Jessica adalah tipikal orang yang suka diabul-agul alias disanjung-sanjung atau dipuji-puji, sehingga Cassandra berpura-pura menjadi followersnya dan sangat excited dengan semua hal tentang diri Jessica. You follow me? Alhasil, Jessica pun resmi terjebak ke dalam perangkap Cassandra, di mana dia melakukan metode yang sama seperti yang dia pakai kepada Madison dan korban lainnya, yaitu mencuri kunci hotelnya dan mengambil pasportnya supaya si korban terjebak di Thailand dan mau tidak mau harus tinggal bersama si Cassandra. Cassandra pun mengajak Jessica ke tempat tinggal Madison, yang alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat ada bunga berikut meja makan malam spesial yang ternyata Ryan, pacar Madison, datang ke Thailand untuk memberi kejutan. Kepada Jessica, Cassandra mengaku jika Ryan adalah pacar sahabatnya yang ikut numpang tinggal di sini. Kepada Ryan, dia mengaku jika Madison memaksanya untuk tinggal di sini menemaninya. Tak sesuai rencana, Jessica pun melancarkan planning B, yaitu menggunakan semacam aplikasi khusus yang berisi rekaman suara Madison untuk meminta putus kepada Ryan supaya Ryan tidak terus-terusan menghubungi Madison. Alhasil, Ryan pun mengira jika Madison hanya butuh waktu untuk sendirian dan akan tetap menunggu di sini sampai Madison kembali, sehingga untuk sementara waktu mereka bertiga pun mengisi waktu luang dengan jalan-jalan mengelilingi tempat indah di Thailand. Seiring berjalannya waktu, Jessica mulai curiga dengan Cassandra yang merahasiakan sesuatu, yang kecurigaannya pun memuncak saat dirinya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Dan ya, Cassandra berhasil mengetahui hal itu. Dia berusaha mencegah Jessica untuk pergi dari tempat ini, yang karena kekeh ingin kembali ke kota, Cassandra pun terpaksa membunuhnya saat itu juga. Satu masalah sudah beres, kini Cassandra hanya tinggal menuduh Ryan, namun saat dia akan melakukannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi, berisi notifikasi bahwa Ryan baru saja memposting foto Jessica di akun Instagramnya, dan ada Cassandra tepat di belakangnya, yang apabila Cassandra membunuhnya sekarang, malam ini juga, hal itu akan sangat beresiko tinggi apabila dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, maka wajah Cassandra yang terpampang di postingan tersebut akan ikut terseret juga. Alhasil, Cassandra pun butuh waktu beberapa hari untuk membunuh Ryan, di mana dia berbohong mengenai Jessica yang buru-buru kembali ke hotelnya setelah menghabiskan sarapannya.
Ryan pun pergi ke pantai yang secara kebetulan sedang memotret pulau yang menjadi tempat Madison terjebak saat ini, di mana Cassandra mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengajak Ryan hiburan malam sampai mabok, sehingga dirinya punya kesempatan untuk menghapus foto tersebut. Beberapa hari berlalu, Ryan yang sudah capek menunggu Madison pun memutuskan untuk pulang ke Amerika, yang hal itu tentu saja sangat menguntungkan bagi Cassandra yang tidak perlu capek-capek harus membunuhnya, sehingga Cassandra bisa kembali melanjutkan petualangannya untuk mencari mangsa baru. Di tengah kepergiannya menggunakan kapal, Ryan pun teringat dengan Madison yang tidak mungkin sampai pergi begitu saja meninggalkannya tanpa suatu alasan yang masuk akal, yang alhasil Ryan pun kembali ke hotel dan bertemu dengan si om-om gatal waktu itu. Ryan mencoba bertanya apakah Madison terlihat bersama dengan seorang pria atau tidak. Si om pun menjawab bahwa Madison hanya sendirian sebelum pergi bersama dengan seorang wanita dengan wajah yang ada tompelnya, yang tiada lain adalah Cassandra. Ryan pun mencoba menghubungi teman dekat Madison sesama selebgram untuk bertanya mengenai apakah Madison pernah cerita tentang seorang cowok, karena rasanya tidak masuk akal saja jika Madison tiba-tiba ingin putus tanpa adanya sosok orang kedua atau pria lain yang mungkin menjadi selingkuhannya. Namun si selebgram tampan itu pun mengatakan bahwa Madison bukan tipikal wanita murahan yang tidak mungkin dia selingkuh dengan pria lain. Disitulah Ryan mulai curiga dengan sosok Cassandra yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ryan mulai memeriksa satu persatu postingan terbaru Madison berharap bisa mendapatkan suatu petunjuk, yang alhasil ditemukanlah satu postingan yang memperlihatkan tompel si Cassandra yang merupakan bagian dari kesalahan editing. Tanpa buang waktu, Ryan langsung pergi ke kamar hotelnya Madison untuk mencari Cassandra yang baru saja akan pergi keluar, di mana dia berhasil membuatnya tak sadarkan diri, kemudian mengikatnya di atas kursi. Ryan mulai melakukan interogasi untuk mengetahui di mana Madison sekarang berada, sekaligus mencari tahu apa motif Cassandra melakukannya. Sama seperti teori saya, Cassandra hanya seseorang yang kesepian. Dia ingin merasakan rasanya mendapat like dari followers dengan cara menjadi orang lain. Namun Cassandra hanya diam saja dan tidak merespon semua pertanyaan dari Ryan. Pada akhirnya, Cassandra pun mengaku bahwa dirinya memang sudah menyembunyikan Madison. Ryan diajak pergi ke dermaga untuk melihat langsung bagaimana kondisi Madison saat ini. Namun tiba-tiba, Cassandra pun berhasil mencekik Ryan tepat di dalam air, kemudian meletakkan jasadnya di atas perahu tepat di samping koper berisi tubuh si Jessica. Cassandra kembali ke hotel untuk memfitnah si Ryan dengan memposting hal-hal buruk yang dilakukannya kepada Madison, sehingga si tampan dan para followers pun mulai menyalahkan Ryan atas putusnya hubungan mereka berdua. Pada akhirnya, Cassandra sang sosiopat pun tetap menjadi pemenangnya. Dia membawa jasad Ryan dan Jessica untuk dikuburkan di pulau yang sama. Namun sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Cassandra saat menemukan ukiran garis waktu pada kayu yang menandakan jika Madison berhasil bertahan hidup sampai sejauh ini, sehingga Cassandra langsung mengambil skop untuk mencari Madison di dalam hutan. Dan Madison berhasil memukul Cassandra hingga pingsan. Tidak membunuhnya karena itu terlalu mudah dan terlalu enak buat dia. Madison pun membalasnya dengan cara meninggalkan Cassandra sendirian di pulau ini, sehingga mereka berdua pun impas dengan nasib si Cassandra yang entah bagaimana ke depannya.